Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zulfikar Abdul Basit akan memaparkan ayat tentang media pembelajaran dan pendidikan Quran surah Al-Alaq, surat ke-96 ayat 4. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada dalam kesehatan dan berada dalam nikmat iman, Islam dan ihsan. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya dapat meraih syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Langsung saja kepada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat di era globalisasi saat ini, tidak dapat dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan, sehingga peran pemerintah perlu senantiasa melakukan penyesuaian untuk meningkatkan mutu pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan yaitu dengan melalui penyesuaian penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi atau biasa kita singkat TIK, dan kemungkinan akan memberikan peluang besar terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam hal ini berarti tuntutan proses penyampaian pembelajaran diharapkan berlangsung secara efektif yang ditandai dengan penggunaan alat dan sumber belajar yang relatif kecil. Untuk yang selanjutnya, yang pertama ayat dan terjemah. Untuk ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam. Sadaqallahul azim. Yang artinya yang mengajarkan manusia dengan pelantara kalam. Quran surat Al-Alaq ayat 4. Dan yang kedua tentang hukum ilmu tajwid. Di sini kita dapat melihat hukum tajwid dari surat Al-Alaq ayat keempat ya. Yang pertama ada allazi. Hukum ilmu tajwidnya yaitu alif lam syamsiah. Alasannya karena huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu lam. Dibacanya idgham, dimasukkan huruf lam karena ada tasydid ya. Jadi allazi. Terus yang kedua ada zi, yaitu mad asli atau mad tabi'i karena ada kasroh, sudahnya ada ya sukun. Karena huruf dzal berharokat kasroh bertemu ya sukun sudahnya dan tidak bertemu dengan hamzah, sukun waqaf atau tasydid. Dan cara membacanya panjang dua harokat, allazi. Terus yang ketiga bil qalam. Ini alif lam qamariyah karena ada huruf alif lam yang diikuti huruf qamariyah yaitu qaf. Bil qalam. Dan dibacanya izhar, jelas ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kaidah zazariyahnya atau tuhfatul atfalnya. Yang pertama ada alif lam syamsiyah. Kaidah tuhfatul atfalnya sama nihima idghamuha fi arba'i wa isyratun aidan wa ram zuhafa'i. Kalau tidak salah maaf, bisa dibenarkan ya. Ya, artinya kedua idgham yaitu melebur, lamnya tidak dibaca tetapi langsung dibaca hurufnya. Yang juga 14 hurufnya masuk ke dalam nazom ya. Tibsum masih rahman tafuz Difta ni'am da'su al-dhanni zul syarifan lil karam. Terus yang selanjutnya kaidah untuk matobi'i. Wal madu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata. Nah, hukum mad
membacanya lebih dari 2 harokat, dan qasar atau membacanya hanya 2 harokat saja. Itu ada dalam itu keduanya ada di dalam Al-Qur'an gitu. Yang selanjutnya untuk kaidah alif lam qamariyah dalam Tuhfatul Atfal, li'allami al-halani qabla ahrufi ulahuma idharuha faltarifi qalba arba'ima asyratin khudi ilmah min abgi hajaka wa khof akimah. Nah gitu. Untuk yang selanjutnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Alaq sendiri sudah kita mafhum ya, sudah banyak lah pasti yang tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Asbabun nuzul dari surat Al-Alaq 1 ayat 1 sampai 5 bermula ketika Nabi Muhammad sedang menyepi di Gua Hiro, keinginan untuk uzlah menyendiri di Gua Hiro ketika sebelumnya Rasulullah sering mengalami mimpi yang begitu jelas seperti cahaya di pagi hari. Pada waktu menyendiri di Gua Hiro, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril yang menyuruh beliau untuk membaca. Malaikat Jibril datang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra gitu. Terus kata Nabi, ma'ana biqari. Terus Iqra ma'ana biqari gitu. Apa yang harus saya tidak bisa baca gitu kan. Terus perintah tersebut diulang sebanyak 3 kali, lalu Nabi Muhammad menjawab perkataan malaikat Jibril dengan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, sebanyak 3 kali pula. Setelah itu malaikat Jibril membacakan surah Al-Alaq 1 sampai 5, Iqra sampai ayat 5. Lantas malaikat Jibril pergi meninggalkan Nabi Muhammad SAW serang diri dengan badan yang gemetar dan perasaan takut. Kemudian beliau langsung pulang menemui Siti Khadijah selain meminta diselimuti. Lalu beliau menceritakan kejadian yang menimpanya selama di Gua Hiro tadi. Singkat cerita, Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal. Paman Siti Khadijah ini merupakan pendeta Nasrani yang sangat memahami isi kitab dari kandungan kitab Injil. Siti Khadijah meminta kepada pamannya untuk menjelaskan perihal kejadian yang menimpa Rasulullah yang tadi sedang uzlah yang didatangi malaikat Jibril. Terus kemudian Rasulullah menceritakan kejadian yang tadi gini kan. Terus pendeta Waraqah bin Naufal, pamannya sendiri, dia menjelaskan bahwa kejadian tersebut merupakan petanda kenabian Rasul gitu kan. Bahkan Waraqah memaparkan tantangannya yang akan dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah nubuwahnya nanti. Pada saat itu ia sampai berkata, andaikan dikaruniakan umur yang panjang sampai Nabi diutus, ia akan membela dan melindungi Rasulullah SAW dari perbuatan orang-orang yang memusuhinya. Itu dari Waraqah bin Naufal. Untuk yang selanjutnya ada isi kandungan ayat. Nah, yang pertama isi kandungan ayat keempat mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya media dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah al-qalam yang bermakna pena. Al-qalam adalah perantara untuk saling memahami manusia selain lidah. Seandainya tidak ada al-qalam, maka barangkali ilmu tidaklah dapat terjaga dengan baik. Al-qalam adalah pengikat ilmu, pengetahuan. Sesuatu yang disampaikan dengan perantara lisan akan berbeda jika diabadikan dengan perantara pena. Segala hal yang bersifat abstrak dapat dikonkretkan dengan perantara pena, sebagaimana wahyu dari Allah SWT dapat kita baca, pelajari, dapat kita hafal sampai sekarang ya, Al-Quran maksudnya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menunjuk beberapa sahabat menjadi sekretaris beliau untuk menulis wahyu yang diturunkan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala, kegiatan menulis dapat dilakukan dengan perantara pena. Dan untuk yang selanjutnya pada ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu ayat 1-5 surat Al-Alaq, tidak dapat paling tidak terdapat 5 komponen pendidikan gitu. Yang pertama, Allah sebagai gurunya.
Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai muridnya. Yang ketiga, sarana dan prasarana atau media gitu ya, sebagai kolam. Dan yang keempat, metode Iqra gitu. Dan yang kelima ada kurikulum. Nah, kita sedang membahas tentang media gitu. Jadi masuk ke dalam komponen pendidikan ini. Nah, ayat keempat dijelaskan perihal alat yang mendukung dalam mencari ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada manusia dengan pena. Manusia dapat mencatat segala ilmu pengetahuan yang telah didapatkannya. Dengan begitu, ilmu pengetahuan dapat diturunkan dan dipelajari generasi-generasi berikutnya. Andaikan para ulama terdahulu tidak mencatat dan membukukan karya-karyanya, tentu generasi sekarang tidak mungkin bisa mempelajari karya-karya ulama klasik. Dan untuk yang selanjutnya, manfaat tulisan itu sangat luar biasa ya. Tidaklah ilmu-ilmu para ulama terdahulu bisa dinikmati oleh manusia zaman sekarang kecuali dengan tulisan. Seandainya tidak ada tulisan, niscaya ilmu-ilmu ulama akan hilang. Begitupun dengan Al-Quran dan Al-Hadis Nabi bisa terjaga sampai sekarang karena ditulis gitu. Hadis-hadis Nabi sekarang bisa terjaga karena ditulis dan juga dihafalkan. Oleh karena itu Nabi bersabda, qayyidul ilmi bil kitab, yang artinya ikatlah ilmu dengan menulisnya. Ada dalam silsilah as-sahihah nomor 2026. Dan juga dijelaskan dalam tafsir Jalalain yang mengajarkan manusia menulis dengan kolam. Orang yang pertama menulis dengan memakai kolam atau pena ialah Nabi Idris alaihissalam. Quraisy Shihab yang telah mengajarkan manusia. Kata Quraisy Shihab yang telah mengajarkan manusia menulis dengan pelantara pena. Padahal sebelumnya ia belum mengetahuinya. Dan ada juga yang mengartikan bahwa Allah mengajarkan manusia dengan pelantara baca tulis. Dan yang selanjutnya, untuk kesimpulan dari kajian tafsir Tarbawi di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar, sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dan dari ayat ini kita ketahui dan pahami manfaat pembelajaran. Hendaknya guru dapat memilah dan memilih dalam menentukan media pembelajaran yang tepat agar proses belajar dan mengajar menjadi efektif dan efisien serta nyaman bagi siswa dalam penggunaan media pembelajaran pun memiliki pengaruh besar terhadap tercapainya tujuan suatu pembelajaran, mau di sekolah, mau di kampus, dimanapun itu, yang formal atau informal. Baik, jazakallahu khairan katsiran, terima kasih. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.